Ceritanya kamu mau beli pakaian branded dari reseller, harganya murah banget, tapi kamu ngerasain ada banyak keanehan. Nah, kamu perlu ngecek dulu jahitannya. Petunjuk ini memang gak terpampang begitu jelas, tapi bisa jadi pertanda kalau pakaiannya palsu. Jahitan pada produk asli pasti lurus, rapi, dan rapat. Warna benangnya juga sama. Sedangkan produk palsu, jahitannya lebih renggang karena biaya produksinya lebih rendah. Selain itu, jahitannya juga nggak begitu lurus. Amati logonya baik-baik. Pada barang tiruan, proporsinya sering nggak sesuai dengan logo asli. Sudut dan kemiringannya juga mungkin berlainan. Sebaiknya cek langsung aja di situs web resminya ya. Banyak logo merek berkualitas distempel langsung ke produknya. Ada juga yang terbuat dari logam atau kulit. Logo produk asli buatan desainer selalu sempurna, gak ada detail yang tertinggal, nama produsennya juga tercantum, dan tanpa salah eja. Gak cuma logonya aja, semua tulisannya tanpa kesalahan. Kain dari pakaian asli gak ada yang ketarik ataupun robek, warnanya gak kusam maupun luntur. Produk berbahan kulit biasanya terasa berat. Kalau dari katun, coba deh remas dulu selama beberapa detik. Kalau kelihatan kayak kertas kusut, kemungkinan si produsen telah memprosesnya dengan bahan khusus untuk mempertahankan bentuknya. Kain ini akan kelihatan jelek setelah dicuci pertama kali. Ambil bagian yang melar dari gaun atau rok tadi, kemudian tarik dan lepaskan. Barang yang berkualitas akan kembali ke bentuk aslinya. Pola kain pada produk asli selalu sesuai dan resletingnya selalu diberi tali. Resleting ini paling awet dan kuat, nggak seperti resleting plastik yang sering rusak. Semua resleting pada gaun, rok, dan pakaian lain harus sama panjang dan satu warna. Semua kancingnya juga terpasang rapi tanpa ada benang yang mencuat. Lubang kancing harus diobras dengan rapi dan berukuran sama. Tarik perlahan di area jahitan. Kalau terdapat celah, berarti kualitasnya kurang oke. Kalau warna pegangan, tali, atau pengaitnya kelihatan pudar atau meninggalkan bekas di bawah lipatan, maka barang tersebut kurang berkualitas. Produk buatan desainer nggak mungkin dikirim dengan kemasan ece-ece. Produk berkelasmu akan dikemas dalam tas kain bermerek dengan kertas tisu bermerek. Kalau kamu belanja online tapi penjualnya nggak mau ngirimin foto close-up yang nunjukin detail yang perlu dicek, maka kemungkinan besar dia lagi nutup-nutupin sesuatu. Kebanyakan pembuat celana jeans palsu cuma mentingin bagian luarnya dan mencoba memproduksinya dengan biaya semurah mungkin. Mereka memakai bahan berkualitas rendah sehingga celana jeans yang dihasilkan terasa lebih ringan dan lebih tipis. Warnanya juga mungkin kelihatan aneh dan gak rata. Jahitan di dalam jeans yang nunjukin ukuran dan model jeans harus dijahit kecil-kecil dan rapat. Jahitan mikro ini merupakan fitur keamanan yang bikin proses produksinya lebih mahal. Jahitan label palsu akan lebih panjang, renggang, dan kurang rapi. Resleting dan label pada produk tiruan jarang distempel sehingga mirip barang generik. Kancing rivetnya juga sama. Kancing rivet pada celana jeans asli selalu punya logo dan nama produsennya. Keliman dalamnya dibuat lebih pendek untuk menghemat biaya kain. Label merek pada celana jeans tiruan akan memakai bahan termurah, mungkin terbuat dari kardus. Label kainnya juga lebih sedikit. Label kulit di belakang celana jeans asli nggak akan memudar atau rusak, tapi kamu cuma bisa mengeceknya setelah mencuci produk ini beberapa kali atau kalau kamu beli celana bekas. Saat beli sepatu kets, cek dulu kotaknya ya, dan pastikan jangan sampai rusak. Sepatu kets asli nggak akan punya noda lem di bagian samping. Font tulisan pada sol dalam juga harus sesuai dengan ukuran sepatu. Tapi kalau sepatu tiruan akan kelihatan lebih besar dan dibuat-buat. Label ukuran selalu terpasang di sol dalam sepatu dan berada di tengah. Finishing pada haknya juga sangat rapi. Nama merek di belakang sepatu harus pas di tengah-tengah. Semua hurufnya punya ukuran dan tinggi yang sama. Sepatu kulit asli akan terasa lebih lembut dan nyaman di kaki. Produsen memakai kulit berkualitas tinggi untuk bikin sepatu asli, jadi sol tengahnya gak akan teroksidasi dan berubah warna. Sepatu kets bermerek akan sangat simetris dari segala arah. Kamu bisa mengenali beberapa sepatu boot desainer asli dari bentuk lubang talinya, jumlah jahitannya, atau kontrasnya. Semuanya harus saling sejajar dan kelihatan telah dikerjakan secara profesional. Saat berbelanja tas desainer, kamu perlu mengamati logonya dengan seksama. Cek ukurannya, kejelasan pelatnya, dan ejaannya. Label di bagian dalam juga nginfoin negara asal produk. Kalau tertulis France atau Itali, kemungkinan besar barangnya asli.
Kebanyakan desainer ngasih kartu penanda keaslian pada tas mereka dan menandai produknya dengan berbagai nomor seri. Lakukan riset online untuk nyari tahu karakteristik nomor seri di tas asli. Mereka nggak selalu nyetak nama merek di setiap model. Jadi, cek aja dulu. Di produk yang kamu beli juga harusnya ada. Barang berkelas jarang dijual diskon. Meskipun di diskon, produk tersebut nggak akan pernah dijual dengan harga clearing pasar. Jadi jangan sampai ketipu ya. Kalau tas idamanmu terbuat dari kulit asli, pastiin bahannya bisa kerasa dan kecium mirip kulit asli. Kalau teksturnya sangat halus dan rata, kemungkinan besar itu palsu. Kulit asli punya tekstur kurang rata dan barang yang asli nggak akan punya finishing kinclong. Jadi ini juga menjadi petunjuk lain untuk barang tiruan. Jangan lupa hitung sakunya dan pastiin posisinya sudah benar. Tas palsu sering dibuat berdasarkan foto, jadi mungkin corak warna lapisannya akan salah. Warna lapisan harus sama persis dengan tasnya, bagian aksesoris kerasnya harus padat dan nggak retak, jahitannya juga harus rata. Desainer nggak akan pernah ngebiarin ada benang yang nongol atau jahitannya maju mundur di ujung keliman yang bikin biaya produksinya lebih murah. Arloji kelas atas yang terbuat dari bahan kualitas tertinggi nggak akan mungkin terlalu ringan. Gerakan jam asli kelihatan lebih baik dari versi tiruannya, mekanismenya berjalan mulus, dan detak jamnya nggak akan kedengeran, beda jauh dari jam tangan palsu. Bau tak sedap, warna nggak rata, goresan dan penyusutan tali arloji bisa menjadi tanda produk palsu. Ini berlaku untuk merek berkelas maupun merek populer untuk kelas menengah. Lihat tutup baterai di bawah arlojinya deh. Di situ harus tertera informasi dasar seperti logo dan nama merek tanpa salah eja, bahan luar arloji yang biasanya berupa baja, dan informasi tentang negara pembuat mekanisme jam, ukirannya dalam dan jelas. Kacamata desainer asli selalu dilengkapi dengan logo desainer, informasi produsen, serta barcode atau kode seri di kotak retail. Kacamata ini dikemas dalam wadah berkualitas dengan tulisan yang jelas dan spasi seragam. Jangan lupa lakukan riset online dan cari tahu ciri-ciri kotak kacamata idamanmu ya. Lensa kacamata desainer selalu terbuat dari bahan terbaik. Nama merek atau inisialnya biasanya juga tertera di situ. Kalau logonya gampang mengelupas setelah digores, maka kacamatanya pasti palsu. Kacamata asli dengan bingkai plastik nggak akan terlalu ringan dan berbahan baja anti karat pun nggak terlalu berat. Sambungannya juga nggak seret ataupun longgar karena dipasang menggunakan cetakan dan skru berkualitas. Kalau kamu mau beli syal kasmir, terawang dulu bahannya menghadap ke arah cahaya, lalu amati tenunannya. Kalau kelihatan gak rata dan gak beraturan, kemungkinan besar barang tersebut hasil kerajinan asli. Cuma mesin yang bisa menghasilkan pola teratur tanpa cacat, dan kalau terlalu kinclong, pasti diberi amalgam atau serat asing. Coba pakai di lehermu dulu deh. Syal asli akan terasa lembut, halus dan mulus karena memiliki sifat hipoalergenik. Saat dipegang juga terasa hangat, tapi kalau kamu ragu dengan keaslian syal kasmirmu, cek serat kainnya aja. Syal asli lama-kelamaan akan dipenuhi dengan serat timbul di permukaannya, sama seperti serat alami lain. Kalau punyamu masih mulus-mulus aja, kemungkinan bahannya mengandung nilon atau sutra. Parfum asli dibungkus dengan plastik selofan tebal yang disegel dengan sangat hati-hati supaya nempel kuat di wadah. Di atasnya nggak akan ada bekas atau kelebihan lem, dan produsen bikin kemasan aslinya dari kardus putih. Cek situs web resminya, lalu bandingin informasi yang tersedia di situs dengan yang tertera pada label kemasan. Kalau ada yang nggak sesuai, tandanya produk itu palsu. Merek terkenal nggak memakai banyak pewarna, jadi warna parfum asli biasanya pucat. Parfum asli selalu memakai botol berkualitas dengan permukaan halus dan bagus, nggak seperti botol produk tiruan yang agak kasar dan berkontur.